gara-gara Bapak kami tindakan yang salah hari ini, panjang urusan ini, Pak. Jangan terus. Kami ada komandan saya. Datang di sana. Panggil. Nanti orang kami kembalikan orang kami. Yang penting kembalikan orang kami. Kita nggak tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Udah Pak, hubungin lah Pak, Kapolres. Luarkan aja Pak. Urusan nanti Pak, urusan nanti Pak. Enggak, suruh kembalikan. Gimana mau kembali kita nggak tahu. Ngebel Kapolres Pak. Ya. Coba ke Polres, tahu lah, tanyakan. Enggak bisa. Nggak bisa. Kalian yang sudah sama-sama kesini, kalian yang bawa. Maksud kalian itu apa? Itu penculikan itu. Cepat suruh Tolong balik. hubungin, suruh kembalikan urusan Pak. Enggak apa-apa. Yang penting kembalikan ya urusan Pak. Ya. Ayo. Nah, yang penting kembalikan, terus nanti urusan Pak ya. Nggak apa-apa. Kita urusan ke Kapolres nggak masalah. Kita dipanggil pun datang kok. Iya, sopan datang saya. Nah, semuanya. Kembalikan aja. Suruh balik. Sabar dulu ya, biar dikembalikan ya. Sabar dulu. Bel Kapolres, kembalikan. Proses di kantor. Nanti ada orang yang kita mati kamu. Suruh balik. Suruh balik. Suruh balik. Suruh balik. Balik cepat nih. Balik. Bikin video. Iya, tak video. Nah. Ini pemaksaan. Ini. Iya, permasaan. Oke. Kapolres Lemandau, ini pemaksaan ini. Mereka bertanggung jawab tidak berani atas mengambilkan anu. Yang kena jalan kena. Yang nggak tahu jadi karena dipengaruhi menjadi korban. Jangan, kasihan ya. Kalau memang ada masalah ya, laporkan ke kami ya. Kami juga tidak akan membela perusahaan kalau salah ya. Kami akan membela masyarakat ya. Terkait perannya dituju ini apa aja? Peran apa itu? Peran mereka. Tadi kan Ancah tadi yang banyak biayanya dan apakah dia otak pelakunya atau bagaimana? Iya, yang nyuruh melakukan bisa kita bilang otak pelaku. Seperti itu. Berarti yang 6 ini hanya anak buahnya berarti ya? Iya. Yang melakukan pencurian dengan pengamanan. Pengamanan saat pencurian. Siap. Seperti itu. Oke? Cukup Dan ya? terakhir Dan, ormasnya, nama ormasnya apa Dan? Nggak usah lah. Nanti. Karena kan ini oknum aja, oknum Siap. ormas. Ya. Mereka terdaftar sebagai hanya ormas. memang terdaftar nanti. Iya. Jadi itu. Ormasnya adat atau gimana? Hah? Ormasnya adat atau sosial atau gimana? Ya ormas di mana-mana sosial. Ya. Kalau adat lembaga keadatan. Nah, cuma ormas ini ya itulah terjadi penyimpangan membawa-bawa adat. Seperti kan hasilnya pasti jauh lebih dari itu. Sampai miliaran berarti Dan, ya? Kemungkinan nanti kami akan tanyakan detailnya. Karena kan harus pasti itu ya. Ya. Untuk pelaku pencurian kita jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Untuk pelaku penghadangan
ini kita jerat dengan pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan saja. Karena saat pengadangan mereka menggunakan saja. Pasal 214 KUHP pidana dan pasal 335 KUHP. Ini ancaman hukumannya 1 tahun penjara. Jadi kami mengimbau kepada para DPO, sekali lagi saya imbau ya kepada saudara PJ dan DM ya untuk segera menyerahkan diri ya. Ya. Dan bila melakukan perlawanan akan saya lakukan tindakan tegas terukur. Saya juga mengimbau ya pada semua masyarakat, ormas. Ini kejadian ini banyak terjadi di wilayah hukum Polda Kalteng ini. Ya. Sesuai perintah Pak Presiden yang melalui Pak Kapolri, iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah ini harus kita jaga. Ya. Hal-hal yang mengganggu Kamtibmas pasti akan kami lakukan tindakan tegas. Seperti itu. Karena kalau dilihat kasus ini sepertinya sudah terorganisir, sudah seperti sebuah sindikat. Apalagi berani melakukan tugas. Nanti kita saksikan di video, nanti kita tayangkan. Ya, saat melakukan penghadangan terhadap personil kepolisian ini seperti sudah tidak ada etika, preman. Dan negara tidak boleh kalah dengan preman. Kami pastikan negara tidak boleh kalah dengan tindakan premanisme ini. Nah, coba tolong dipasang videonya biar kita. Dua perkara yang saling berhubungan. Di mana yang pertama, pengungkapan kasus pencurian kelapa sawit di areal HGU PT Satria Hupa Sarana oleh Direktorat Reskrimum Polda Kalteng, yang perkara pengungkapan ini juga berkaitan dengan terjadinya penghadangan terhadap anggota polisi Polres Lamandau yang sedang melaksanakan tugas. Nanti untuk detail akan dijelaskan oleh mengenai proses kejadian, pengungkapan serta pelaksanaan. Silakan Bapak Dirjen. Saudara PJ dengan DM, segera saya ultimatum segera menyerahkan diri. Baik, terima kasih. Kalian. Lagi emosi aja Pak. Ya emosinya karena apa? Yang ditangkap itu masih ada hubungan keluarga nggak sama kalian? Nggak ada. Nah, terus kenapa kalian emosi? Apa yang salah dengan tindakan petugas di lapangan sehingga kalian emosi? Coba jelaskan. Ayo jelasin dong, kamu emosi harus ada alasannya dong. Ya, kamu bukan orang gila loh, coba ngomong. Biar wartawan tahu nih. Oke, ini sedikit saya jelaskan. Jadi kejadian pada waktu itu kan kawan kami atau saudara Wawan dengan saudara Joko ini kan dibawa. Nah, jadi kami ini kan minta kembalikan kawan kami itu aja Pak. Nah, pertama saya nanya sama Pak Kapolsek atau Pak Kasat Sabara itu nggak tahu saya, cuma kan saya nanya mau melihat surat tugas penangkapan itu aja awalnya. Nah, cuma beliau kan tidak bisa katanya, karena kalau kalian tuduh menculik, buktinya di mobil kami mana katanya. Cobalah kalian tanya sama Kapolres. Nah, jadi kami mulai bertengkar adu argumen itu sampai terjadi tindakan seperti itu.
karena itu aja Pak. Oke, sekarang saya tanya, sawit itu sawit siapa? Punya perusahaan Pak. Perusahaan. Nah, terus kalau yang memanen orang namanya apa? Pencurian Pak. Pencurian. Nah, kenapa kamu membela pencuri? Sampai kamu emosi seperti itu. Kenapa kamu membela pencuri? Ya mungkin pada awalnya gini Pak, kami ke situ kan atas memang permintaan masyarakat desa Bukit Raya dan Masyarakat itu Sudah siapa? gini-gini, kamu jangan berkelit. Kamu kan terima uang dari Amang Anca itu, Iya. betul nggak? Kan kamu yang bilang sampai tembus 50 Jangan juta bilang sekian. membela masyarakat. Masyarakat mana yang kau bela? 50 juta lebih loh kamu ngaku sama saya, kamu dapat itu dari Amang Anca, betul nggak? siapa? Jadi maksudnya jangan Mengatasnamakan kamu masyarakat. berkelit lagi, kamu berbohong, nanti kita perberat. Siapa? Ya, Coba jelasin, mumpung ada teman-teman wartawan, berapa yang sudah kamu terima dari Amang Anca? Jadi terbayar itu Yang ngomong David. dari 5 bulan kerja saya Pak. Ya berapa nominalnya? Nominalnya kalau yang pertama sih seperti yang sudah kami sampaikan dengan penyidik kemarin, bulan pertama itu 3 juta, keduanya itu 5 juta, terus yang ketiganya 10 juta, keempatnya 15, dan yang terakhir kami terima 18 Pak. Totalnya sudah berapa? 51 itu. nah ini baru salah satu Ini baru sih. contoh ya, satu orang ini. Nanti kan ini pencuriannya besar-besaran ini. Kalau ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan ya kepada semua masyarakat ya, ormas-ormas ya, kayak tadi kita saksikan itu, mana saudara Sariman, Tangan. ngapain kamu itu teriak-teriak gitu? Coba saya tanya, ngapain? Itu kan dengar semua. Ya cuma menutupi kawan-kawannya. Ya ngikuti kawan-kawan maksudnya apa itu? Seakan-akan kesurupan Kamu kan? kesurupan atau sadar tuh? Sadar. Tapi seakan-akan kesurupan kan? Iya. Dan ya, tersangka ini bukannya orang asli sana, ya, seakan-akan terjadi pengelabuan. Terus, iya, seakan-akan. Jadi bukannya malah membawa kebaikan untuk warga sekitar, warga lokal, malah ikut-ikutan. Kalian mencuri itu sudah berapa lama? Berarti kan si Nevin kau udah 5 bulan ya? Iya. Oke, yang lebih lama siapa? Sama Pak. Semua 5 bulan. Dia kurang lebih 5 bulan itu. Kurang lebih 5 bulan. Mana dijualnya Pak? Dijualnya nanti masih penyelidikan. Mana Mang Anca? Anjak. Mana? Saya Pak. Udah tua pula lagi. Itu dijual kemana? Itu Pak banyak beberapa tempat kayak apa Pirun. Ram-ram gitu ya? Ya ram-ram tuh banyak Pak. Dari H1 tuh 3, dari Perigi ada, di Raja ada. Oh, dijual ke banyak tempat. Perusahaan Ram-ram gitu, seperti ram-ram gitu apa? Pirun lagi. atau kulak itu Pak ya? Iya, kayak kulak Kulak gitu. ya. Perusahaan apa Pak yang dicuri? Perusahaannya? Nama Perusahaannya SHS. Satria Hupa Sarana. Itu korbannya itu. Hadir dipertegas saja intinya penghadangan itu apa? Apakah mereka ingin melepaskan para pencuri ini sendiri? Akhirnya mereka melakukan seperti itu. Iya betul. Jadi ini penghadangan ini dampak dari penangkapan para pelaku pencurian. Ya. Jadi karena mereka kawan-kawannya ditangkap, mereka berani melakukan penghadangan. Ya. Dan mereka berani melakukan ini karena membawa
nama ormas ya, betul nggak? Membawa nama ormas. Nah ini kearifan lokal yang disalahgunakan. Penghadaannya berapa orang Pak Padir? Terus berapa orang yang masih buron saat ini? Jadi penghadangan itu dilakukan oleh 5 orang, ya. Itu kita saksikan tadi 4. Satu yang mengambil gambar, itu rekan mereka juga, ya. Seperti itu. Dan ikut juga ngomong, teriak-teriak, dan ikut memaki petugas, dan ikut membawa sajam juga itu kan, Pujut bawa sajam juga. Yang mengambil gambar nggak ada, tapi dia ikut di situ kan, ikut teriak-teriak juga kan. Seperti itu. Dan izin tadi disampaikan bahwa mereka ini terorganisir. Terus apakah di lokasi lain juga dengan modus yang sama? Terus ormasnya itu apa? Ormas ormas adat gitu ya? Terus ada 7 tersangka ini, peran mereka masing-masing apa? Tadi disampaikan bahwa pemasok paling besar itu Pak Ancah. Nah, bagaimana itu? Silakan. Jadi ada beberapa kasus yang kami tangani baik Polres Jajaran ini hampir sama dengan menggunakan ormas. Ya. Dan yang mereka rugikan ini mayoritas adalah perusahaan, baik tambang maupun perkebunan. Ya, modusnya banyak, pencurian, klaim lahan, ya, terus dengan menggunakan pemortalan seperti itu. Ya, sedangkan itu mekanisme tidak benar. Kami sudah koordinasi dengan DAT seperti itu. Kemarin juga Jumat kemarin, ya, para damang dan mangkir sekota Palangkaraya ini juga sudah beraudiensi dengan kami. Mekanismenya juga sudah mereka beritahu kepada kami, ya, seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan orang itu, nggak boleh. Sudah diatur, ada mekanismenya. Sudah gitu ada lembaga yang betul-betul yang dipercaya oleh masyarakat di sini untuk mengurusi tentang adat seperti itu. Nah itu harus kita percaya, yang dilakukan secara bersama-sama. Ini awalnya dilakukan proses lidik dan sidik oleh Polres Lamandau dengan di backup oleh Ditreskrim Polda Kalteng. Waktu kejadian ini pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 6:30 pagi 06.30 WIB terjadinya pencurian. Dilakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka, yaitu 4 orang tersangka: Heriawan alias Wawan, Joko Swito, M. Fikri, dan Mustaqim, yang 2 orang buron. Setelah dilakukan pengembangan, ternyata yang menyuruh melakukan itu adalah tersangka Rohansa alias Amang Aca. Ini juga tertangkap, ya. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap orang yang menyuruh melakukan Amang Aca ini, petugas yang melakukan penangkapan, ya, yaitu Kasat Sabara, dilakukan penghadangan
oleh oknum ormas sebanyak 5 orang. Ya. Saat ini 3 sudah tertangkap, 2 masih buron. Untuk tersangka yang sudah berhasil ditangkap yaitu yang pertama saudara Saliman, saudara David, dan saudara Nelvin. Untuk pelaku pencurian kita jerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Untuk pelaku penghadangan ini kita jerat dengan pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Sawit mereka dicuri oleh para pelaku ini. Ya. Nah, dari pihak perusahaan ditetapkan karena yang dibawa-bawa itu oleh mereka oknum-oknum ormas ini masalah tentang ada yang mereka bawa-bawa. Itu kita saksikan juga yang tadi pura-pura kesurupan. Karena mereka bukan warga asli sana juga. Seperti itu. Bukan. Jadi penghadangan itu karena teman mereka yang pencuri itu ditangkap. Jadi lakukan tindakan tegas oleh Polres Lamandau, lakukan penangkapan. Mereka tidak terima karena mereka merasa sudah berkuasa. Kita lihat juga tadi di video kan, sampai mereka berani melakukan perlawanan, penyerangan kepada pihak kepolisian. Pelaku penghadangan ada berapa Pak? Dari 5 sudah 3. Pelaku pencurian? Untuk pelaku pencurian sudah 4. Pak, apakah mereka itu semua anggota ormas? Iya, oknum anggota ormas. Sama saat ini masih ada yang buron ya Pak? Masih ada berapa? Berapa yang ada 2 orang lagi. Itu pelaku penghadangan atau pencurian? Pelaku pencurian 2 lagi, pelaku penghadangan 2 lagi, 4 orang. Oh, berarti untuk Iya, masih di 4 DPO. masih.